Warahmatullahi wabarakatuh. Waidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulukum ra'in wa kulukum ra'in mas'ulun an ra'yati. Kita itu adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi saya singkat aja karena ini sudah siang, karena diamanatin oleh Ketua DPD, tokoh yang luar biasa, TikToknya selalu viral. Kalau anak saya bilang menyebutnya Bapak John Wick. Pak Ono Surono, Ketua DPD, terima kasih, dan Ibu. Terima kasih juga buat teman-teman PAC yang sudah hadir di sini, teman-teman ranting. Tadi luar biasa, Pak Ono bilang jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Di belakang saya ini adalah Tugu, monumen perjuangan rakyat Kota Bekasi. Saya cerita sedikit. Kalau saya lurusan di sini, ini lurus 180 derajat. Kira-kira 900 meter dari sini itu ada yang disebut Tugu Kali Bekasi. Ada yang tahu? Tugu Kali Bekasi itu persis 900 meter dari sini. Disitulah dimulai bagaimana rakyat Bekasi menginginkan sesuatu keadilan, kebersamaan. Dan disitulah sebenarnya darah, daging, dan roh perjuangan rakyat Kota Bekasi. Kenapa demikian? Saat itu Kiai Nur Ali baru berumur 17 tahun. Bung Karno menapakkan kakinya pertama kali di Kota Bekasi. Saya urai dari tahun sampai dengan di belakang saya ini terbentuk 1926 sampai 1927. Bung Karno berkeliling di pesisir Jawa Barat. Salah satunya cerita yang sampai hari ini menjadi semangat kita, di mana seorang Marhain di Bandung menyampaikan unek-unek. Dia miliki tanahnya, dia miliki sawahnya, dia miliki cangkulnya, tapi dia tidak merdeka di atas itu. Tetapi dia tidak bebas dan tidak menikmati hasil apa yang dia miliki. Kemudian sosok Kiai Nur Ali melihat ini suatu inspirasi. Lalu terjadilah pertempuran di Tugu Kali Bekasi. Pertempuran saat itu bukan untuk merdeka. Pertempuran saat itu bukan untuk menjadi jawara. Kalau orang di luar Bekasi bilang, oh ini Bekasi ada gabus, ada pekayuan, pesisir, apa ini? Ini jawara. Tidak. Tapi bagaimana pada saat waktu itu kita menginginkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ada pada pondasi tertinggi peradaban manusia. Jadi saya sering disampaikan oleh guru saya, guru politik saya. Beliau menyampaikan bahwa ilmu saja tidak cukup, tapi bagaimana adab dilakukan. Lalu yang kedua, Kiai Nur Ali berupaya memaksimalkan perjuangan rakyat Bekasi. Saat itu, nah ini yang terjadi persengketaan antara Bekasi dan Bandung sebenarnya. Saat itu 1928, pada saat Sumpah Pemuda itu di Manggarai kalau tidak salah, betul ya Pak Ketua ya. Kami masyarakat Bekasi berjalan kaki dari sini menyampaikan aspirasi bagaimana persatuan Indonesia lahir bersama marwah perjuangan tokoh-tokoh, alim ulama, dan para pejuang kita di Bekasi saat itu. Lalu proses itu kemudian menjadi daya tawar. Ramai di Bekasi.
terjadi pembunuhan besar-besaran, karena pada saat itu kita bertarung, kita berperang dengan tentara Nika saat itu. Tidak ada yang mampu bisa mendamaikan, tidak ada yang mampu memadamkan semangat dan kobaran jiwa rakyat kota Bekasi pada saat itu. Lalu datanglah seorang Bung Karno. Beliau bukan memadamkan api perjuangan rakyat Bekasi, tapi beliau sanggup bertransaksi atas nama ilmu dan adab, atas nama persatuan Indonesia, atas nama kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu ini dibawa ke Bandung dan dihasilkanlah pidato Indonesia menggugat di tahun 1930. Dari sinilah perjuangan itu lahir. Kiai Nur Ali 20 tahun kemudian dengan berapi-api meminta Bung Karno, meminta tokoh proklamasi kita. Saat itu 1 Juni Pancasila dikemenangkan, dan 1 Juni itu pula Tugu Perjuangan Rakyat Bekasi ini dibuat. Saya pernah bertanya kepada Bang Ali Anwar, itu tokoh sejarah, Bang, kenapa Tugu Perjuangan Rakyat Kota Bekasi itu ada di sini? Dan kenapa ini segi 5? Teman-teman mungkin lihat, ini berbentuk segi 5. Tadi Bupati pertama kita ingin mengikrarkan janji bahwa Pancasila bukan milik PDI Perjuangan saja. Pancasila adalah milik kita sebagai orang Indonesia. Dan dilakukan pada saat itu tanggal 1 Juni 1950. Kalau teman-teman tahu, itu berkaitan dengan pada proses pelaksanaan, bukan pelaksanaan, terjadinya Perang Dunia itu. Asal mulanya dipadamkan api di Kota Bekasi, disampaikan oleh Bung Karno. Padamnya api di Kota Bekasi disemerbakkan kemudian oleh Kiai Nur Ali dan disampaikan ke seluruh masyarakat Kota Bekasi. Lalu diciptakanlah atau dibuatlah Tugu Perjuangan Rakyat Kota Bekasi. Di sini, di kota ini, dan di sini di alun-alun Bekasi ini berdiri. Tapi Ketua, saya sedih sekali, saya suka terharu gitu ketika kita bicara begini. Kenapa? Ini harusnya menjadi cagar budaya buat kita. Jadi selain di sini tadi ada Tugu Kali Bekasi dan ada juga gedung Papak di sana. Saya kemarin juga dengan Bupati Bekasi, saya video callan, saya sampaikan, Bang, kalau bisa ini masih bulan Bung Karno, Bekasi itu luar biasa. Cerita Kerawang Bekasi ini menjadi sejarah. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPD, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Saya sampaikan kemarin, di sana itu di Tambun itu ada yang namanya Gedung Juang, Pak Ketua. Jadi kalau Bung Karno di Kota Bekasi, dulu ini nggak ada kota, nggak ada kabupaten, ini masih Kabupaten Bekasi. Jadi ada 3 tempat yang ini yang pertama. Jadi di sebelah sana itu sebenarnya dulu tuh ada patok 3 di situ. Di situlah Bung Karno melakukan rapat raksasa dengan orang Bekasi karena kita mau, waktu itu terjadi perbedaan pendapat terkait dengan pajak pada saat itu, karena itu sebelum kemerdekaan tahun 1930. Nah disitulah sebenarnya Bung Karno bersama dengan para pejuang Bekasi mengikrarkan diri. Sekali lagi saya sampaikan tuh kepada Bupati Bekasi, insya Allah Pak Ketua, karena beliau juga kebetulan Ketua DPC PDI Perjuangan di Kabupaten Bekasi dan juga Bupati Bekasi, saya mohon barangkali dengan yang menyampaikan acara seperti ini, kita akan sambut perjalanannya dan napak tilas lagi di Bung Karno. Kalau perlu dengan acara Sicita dan seperti ini, kita lanjutkan di Gedung Juang Kemerdekaan warga Kota Bekasi. Saya pikir itu saja. Sekali lagi Pak Ketua, terima kasih. Mohon doanya, kita akan membangun ini dan mudah-mudahan Pak Ketua sebagai pimpinan DPRD di Provinsi Jawa Barat turut serta berpartisipasi dalam
menjaga cagar budaya di Kota Bekasi. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan.